Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Nah, materi ini adalah pengulangan dari kelas 4, dari kelas 5. Ini sudah pernah kalian dapatkan. Jadi ini hanya penguatan saja karena kita di kelas 6 akan mempelajari berbagai macam operasi hitung dengan berbagai macam bilangan. Kalau yang kemarin kita sudah dengan pecahan desimal. Nah, hari ini kita akan dengan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, perhatikan Ustazah ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu dia sebelum kita melakukan operasi hitungnya, sebelum kita melanjutkan, yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebut. Nanti setelah itu kita bisa melakukan operasi hitungnya, apakah dijumlahkan atau dikurangi. Ya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Ada menggunakan cara KPK, kemudian bisa menggunakan KPK itu ada berbagai macam ya, bisa menggunakan pohon faktor atau misalnya menggunakan tusuk sate, atau misalnya kalian bisa juga kalikan langsung, kali silang ya, kemudian bisa juga kalian akan menjumlahkannya. Nah ya, untuk hari ini Ustazah akan menggunakan cara yang kali langsung dengan menjumlahkan bilangan kelipatannya ya. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang belum terlalu mahir dengan cara perkalian, ini bisa kalian gunakan juga ya. Oke. Nah, Ustazah contohkan ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, 1/2/4 ditambah 3/5. Ustazah punya dua caranya. Perhatikan cara yang pertama ya. Ini yang Ustazah. Ini sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Jadi Ustazah yang di sini untuk kali ini Ustazah batasi untuk dua cara saja. Ya. Sebelumnya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk mengubahnya adalah dengan seperti ini. 4 dikali 1 ditambah 2 per 4 tambah 3/5. Ini 4 kali 1 tambah 2, 6/4 tambah 3/5. Nah, bilangan ini kita bisa kali silang ya. Jadi ini kita bisa langsung kalikan nih ya. Ini 4 kali 5 dulu. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian kita kalikan lagi nih ya. Ini sengaja Ustazah buat seperti ini ya. 6 dan 5. 6 kali 5 berapa? 30. Dijumlahkan. Kemudian ini 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 42/20. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Kita bisa bagi berapa kira-kira ya? Kita bagi 2. Oke, bagi 2. Di sini 42 dibagi 2 hasilnya 21. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, ini 21 masih lebih besar
dari 10. Maka kita harus mengubahnya ke bentuk pecahan campuran dengan cara kita membaginya. 21 dibagi 10. 10 dikalikan berapa? Dikalikan dengan angka berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 21? Kita dapati adalah 2. Oke, 2 kali 10, 20, 1, seret. 1 nih kita angkat ke atas, kita garis. Kemudian 10 tetap dijadikan sebagai penyebut. 10 ya. Jadi hasilnya adalah 21 per 10. Oke, ini untuk yang cara 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Nah, cara yang kedua tetap sama ya. Jadi tetap kita ubah tadi bilangannya. Yang pertama jadi kita ubah berarti 4. Di sini 4 dikali 1 ditambah 2 per 4 ditambah 3 per 5. Hasilnya 4 kali 1 ditambah 2 masih sama dengan yang ini ya. 6 per 4 ditambah 3 per 5. Nah, kemudian kita akan menyamakan penyebut. Jadi kalau kalian menggunakan cara yang pertama, itu akan mengalami kendala ketika bilangannya sudah dengan bilangan yang besar. Ya, nanti kita ribet lagi dengan Z. Nah, ini juga kita cari 4, 5. Kita akan jumlahkan angka kelipatan dari bilangannya masing-masing. 4 ditambah 4 dapat berapa ya? Oke, 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Tambah 4, 20. Ditambah 4, 24. Dan seterusnya. Ini jangan dulu diteruskan sampai panjang sekali ya. Stop dulu. Kita ini 5 kita jumlahkan lagi. 10, 15, 20. Wah, ternyata sudah ada angka yang sama, sudah ada bilangan yang sama untuk kedua ini. Maka kita stopkan sampai di situ pencarian kita, ya. Berarti 20. Nah, sekarang kita tuliskan di sini 20. Sini 20. Kemudian kita akan mencari angka berapa yang ada di sini. Nah, untuk mencari angka berapa yang ada di sini, caranya adalah 20 dibagi 4. Kita bagi dengan penyebut, hasilnya dikalikan dengan pembilang. Jadi bukan angka 6 atau 3 yang ada di sini ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 6 hasilnya 30. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 3 12. Oke. Sekarang hasilnya kita jumlahkan ya, 42. 20 tidak dijumlahkan ya, itu penyebutnya sudah sama. Oke, ini sama ya, kita sederhanakan. Ini 21 per 20. Oke, masih masih lebih besar daripada di sini 21 per 10. Bilangan pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, maka kita bagi seperti yang sana ya. Oke, 21 dibagi 10 dapatnya 21 per 10. Oke, selanjutnya kita ke pengurangan pecahan. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan kita harus memperhatikan penyebut. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Jika belum, maka syaratnya kita harus menyamakan penyebut itu ya. Jadi mau berapapun angka yang dikurangi, misalnya ada 3, maka kita harus samakan ketiga-tiganya ya. Oke, sekarang Ustazah lanjut ke pengurangan pecahan. Seperti apa ya? Misalnya, Ustazah kasih contoh 22 per 7 dikurangi 11 per 3. Oke. Sama ya tadi ya, dengan menggunakan cara 1 dan cara 2 pada penjumlahan, kita pun di sini akan menggunakan cara 1 dan cara 2. Oke. Jadi sama ya, untuk mengubah masing-masing pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa, kita kalikan 7 kali 2 ditambah 2 per 7 dikurangi 3 dikali 1 tambah 1 per 3. Oke. Nah, ini 7 dikali 2 tambah 2 dapat berapa ya? 7 kali 2
14. Ditambah 2, hasilnya 16 per 7. Dikurangi 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4 per 3. Oke, sekarang kita akan samakan penyebut ya. Tadi dengan cara 1, ini kita lingkari terlebih dahulu. Oke, di sini ya. Di sini berarti 21. Kemudian ini kita buat seperti ini. 16 dikali 3. Hasilnya adalah 48. Ya. 48. Kemudian ini jangan lupa tanda penghubungnya adalah kurang. Ya. Frasi hitung yang digunakan di sini adalah kurang. Yang berikut ini kita kalikan. 4 dikali 7 hasilnya 28. Oke. 48 dikurangi 28 hasilnya adalah 20. Kemudian penyebutnya tetap 20 per 21. Bilangan pembilangnya sudah lebih kecil daripada penyebut, maka hasilnya adalah 20 per 21. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Ya, jadi yang masih sama ya. Oke, ini kita kurangi ya. 7 kali 2 tambah 2. 7 dikurangi 3 kali 1 tambah 1 per 3. Oke. Nah, ini jadi berapa ya? Tadi 7 kali 2 ditambah 2 dapatnya 16. 16 per 7 dikurangi 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3. Kita samakan penyebutnya. 7 dan 3. Oke, kita jumlahkan kelipatannya. 7 ditambah 7, 14 ditambah 7, 21 ditambah 7, 28. Kita tahan dulu sampai di situ, kita ke angka 3. 3 ditambah 3, 9. Tambah 3 berapa ya? Oke, 12, 15, 18. Hah, sampai sini masih belum ada juga bilangan yang sama. Kita cari lagi, jangan dulu patah semangat ya. 21. Good, sudah ada ternyata ya. Ini sudah ada bilangan yang sama, maka kita bisa langsung ke bilangannya. Oke, sekarang 21 dibagi 7 hasilnya 3. 3 dikali 16 hasilnya 48. 21 dibagi 3 hasilnya 7 dikali 4 dapatnya 28. Jadi 48 dikurangi 28 hasilnya 20 per 21. Hasilnya sama dengan menggunakan yang cara 1. 3. Oke, sekarang kita akan ke perkalian dan pembagian pecahan. Jadi khusus untuk perkalian pecahan, caranya, jadi kita tidak perlu memperhatikan, Ustazah, ini kan harus disamakan penyebut. Nah, untuk perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebut. Bisa langsung kita kalikan atau dengan menggunakan cara coret-coret. Tetapi ingat nanti, kalau menggunakan cara coret-coret, dia harus sepasang. Ibarat kalian kalau misalnya mau ke toko ya gitu. Kalian mau ke toko mau beli sepatu. Kalau kalian beli sepatu satu itu artinya kan sepasang ya. Sepasang itu artinya ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, begitupun dengan yang cara coret-coret tadi. Dia harus sepasang. Jadi harus atas dan bawah atau pembilang dan penyebut. Jadi tidak boleh penyebut dua-dua atau pembilang dua-dua. Kan tidak ada orang mau ke toko mau beli sepatu. Pak, saya mau beli sepatu dong. Yang mana? Mau beli yang kiri dua-dua atau yang kanan dua-dua, kan tidak ada seperti itu ya. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita simak bersama ya. Ya, perhatikan contoh. Misalnya 23/4 dikali 4/5. Nah, ini tetap kita ubah ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Berarti ini kita ubah dulu. 4 kali 2 ditambah 3 per 4 dikali 4
Ini 4 kali 2, 8, ditambah 3, 11, ya, per 4, dikali 4 per 5. Nah, bisa langsung kita kalikan. Nah, jadi bisa langsung saya 11 kali 4, 44. 4 kali 5, 20. Bisa. Jadi hasilnya jadi 44 per 20. Bisa, gitu ya. Tapi nanti kita akan menyederhanakan dan seterusnya. Nah, Ustazah, saya akan mengajarkan yang bagaimana yang coret-coret. Nah, lihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mencoret-coret. Coret-coretnya itu harus ada pasangan. Bilangan atas dan bilangan bawah. Kira-kira bilangan mana di sini yang bisa kita coret? Oke, bilangan 4 dan 4. Ya, 4 dan 4. 4 bagi 4, 1. Di sini juga 1. Berarti 11 dikali 1 hasilnya 11. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, masih belum bilangan sederhana. Jadi ini 11 kita harus ubah karena masih pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita harus ubah ke bentuk pecahan campuran. Good. Oke, berarti di sini 11 dibagi 5. 11 bagi 5 berapa ya? Oke, 2, 10. Satunya kita angkat seret. 1 per 5. Oke, 2, 1 per 5. Oke, jadi hasilnya adalah 2, 1 per 5. Oke, sekarang kita ke pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan, yang kalian harus perhatikan adalah pecahan setelah tanda bagi. Karena nantinya itu yang akan dibalik. Oke, perhatikan contoh ya. Misalnya 3 1 per 3 dibagi 4 per 9. Oke, nah sebelum kita melanjutkan, kita ubah dulu yang ini ya. Berarti hasilnya kita buat lagi 3 dikali 3 tambah 1 per 3 dibagi 4 per 9. Ini sama dengan 3 kali 3, 9 ditambah 1, 10 per 3. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah ingatkan di video itu bahwa untuk pembagian pecahan, kita akan mengubahnya. Jadi ini akan berubah ya, 4 per 9, oke, 10 per 3. Dia akan berubah menjadi tanda kali, ya, akan berubah menjadi tanda kali, dan pecahan setelah tanda bagi itu kita balik ya. Jadi yang ini ya, yang setelah tanda bagi itu kita balik. Berarti dia menjadi 9 per 4. Oke, jadi kita harus memperhatikan pecahan setelah tanda bagi itu sendiri. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan coret-coret mana yang bisa dicoret ya. Nih, oke. Ini 9 dengan 3 bisa ya. Di sini 1, 9 bagi 3, 3. Ada lagi yang bisa kita coret? Ada. Oke, yaitu bilangan 10 dan 4. Ini Ustazah, 10 dengan 4 tidak bisa dibagi. Tidak habis. Iya, tapi kita mencari bilangan yang bisa habis membagi 10 dan habis membagi 4, yaitu bilangan 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti ini tinggal kita kalikan. 5 kali 3, 15. 1 kali 2, 2. Oke. 15 dibagi 15 per 2 itu masih lebih besar pembilangnya. Berarti kita harus ubah lagi. 15 dibagi 2. Oke, dapatnya 7, 14 kurang 1 seret. Kita pindahkan, hasilnya adalah 71 per 2. Oke, selanjutnya Ustazah akan mencontohkan bagaimana dengan ketika kita menemukan operasi hitung campuran ya. Tentunya kita masih ingat aturan operasi hitung sebelumnya ya. Ketika ada di soal itu ada pengurangan, penjumlahan, dan pembagian, maka kita selesaikan terlebih dahulu adalah
pembagian. Atau misalnya di dalam soal itu ada yang operasi itu dalam tanda kurung, maka operasi itu dalam tanda kurung yang kita selesaikan terlebih dahulu. Perhatikan contohnya ya. Oke, Ustazah mau kasih contoh ya. 3/4 kurangi 3/5 dibagi 1/2. Nah, untuk operasi hitung seperti ini, maka yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah yang pembagian. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Oke, ini ya. 3/4 kita tulis lagi, kurang 3/5 dibagi 2 kali 1 tambah 1/2. Oke. Ini sama dengan 3/4 dikurangi 3/5 dibagi berapa? 2 kali 1 tambah 1, 3/2. Oke. Yang ini ya, berarti karena ada tanda kurang dan tanda bagi, maka secara otomatis kita selesaikan terlebih dahulu yang tanda bagi. Oke. Karena yang 3/4 kita belum apa-apakan, maka kita tuliskan lagi dia di depannya ya. 3/4 ini ikut kurang ya. 3/5. Ingat lagi syarat pembagian pecahan. Ini dikali, setelahnya dibalik ya. Jadi tandanya dikali, setelahnya dibalik. Itu yang kalian ingat ya. Di sini ya dikali 2/3. Oke. Setelah ini kita bisa langsung coret-coret. Di sini 1, di sini 1. Sama dengan 3/4 dikurangi 1 kali 2, 2/5. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung selesaikan dengan menggunakan aturan pengurangan pecahan. Ini penyebutnya belum sama. Kita cari dulu ya. Ustazah mau pakai cara yang ini. Sini 20. Ini 15. Oke, 5 kali 3 ya. Kemudian 2 dikali 4. Oke, 2 dikali 4 hasilnya 8. 15 dikurangi 8 hasilnya 7/20. Berarti jawabannya adalah 7/20. Jadi kalian harus ingat bahwa untuk operasi hitung campuran mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk tanda bagi, operasi hitung tanda bagi, kita harus ingat adalah tandanya dikali, setelahnya dibalik. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau untuk perkalian bisa coret-coret, dan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan kita harus memperhatikan penyebutnya apakah sudah sama atau belum. Ya, itu saja untuk hari ini anak-anak sekalian. Semoga kalian diberikan kemudahan, diberikan ketenangan saat menyelesaikan soal-soal, dan jangan lupa untuk terus belajar di rumah, banyak berlatih, dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu, dan jangan lupa berdoa ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.